Di balik kesibukan dapur program makanan bergizi gratis atau MBG, tersimpan kisah penuh haru dan harapan dari para siswa yang setiap hari menikmati sajian sehat hasil olahan tangan para relawan. Dapur MBG pertama di Kota Palopo, Sulawesi Selatan berlokasi di Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan. Setiap hari dapur ini menjadi pusat aktivitas puluhan relawan yang memasak ribuan porsi makanan bergizi untuk pelajar di wilayah tersebut. Dapur yang dikelola Yayasan Niskala Cinta Bangsa ini menyiapkan sekitar 3.600 porsi makanan sehat setiap hari untuk siswa-siswi di berbagai sekolah di Kecamatan Wara Selatan. Menurut Rahmat, asisten lapangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Songka, jumlah penerima manfaat program ini terus bertambah dari waktu ke waktu. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, setiap hari tim MBG memasak sekitar 305 kg beras, belum termasuk bahan lauk pauk, sayur, dan buah-buahan yang melengkapi menu harian. Menu MBG disesuaikan dengan kebutuhan gizi dan usia anak. Tersedia 2 jenis porsi, yaitu porsi kecil untuk anak-anak TK hingga kelas 3 SD, dan porsi besar untuk siswa kelas 4 SD hingga SMA. Sebanyak 47 relawan dari warga sekitar turut berperan aktif dalam proses produksi makanan. Mereka bekerja dengan semangat gotong royong mulai dari persiapan bahan, memasak hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Para relawan menerima honorarium harian antara 120.000 hingga 170.000, tergantung pada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tim pemasak utama mulai bekerja sejak pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga pagi hari, agar seluruh makanan dapat tiba di sekolah sebelum waktu makan siang. Tim SPPG telah menentukan menu yang akan disiapkan untuk sepekan. Mereka juga tetap menerima harapan menu makanan sehat dari pelajar. Selain fokus pada citra rasa, kebersihan dan keamanan pangan juga menjadi prioritas utama. Dapur MBG yang selama ini menjadi sumber nutrisi dan semangat belajar bagi siswa sekolah setempat tidak hanya menyajikan makanan bergizi, tetapi juga menjadi wadah ekspresi rasa terima kasih melalui surat cinta dan harapan menu dari para siswa. Selain surat cinta dari siswa yang menerima MBG, Hadijah menyampaikan adanya dapur MBG sangat membantu perekonomian keluarganya. Kita layani 3.006 porsi ya. Kita salurkan ke semua sekolah yang ada di Wara Selatan. Kecamatan Wara Selatan. Kecamatan Wara Selatan. Ya. Berapa banyaknya Pak? 3.600 setiap hari itu? Untuk hari ini ya 3.600 ya. Karena kita kan meningkat terus, ada tambahan. Menurut kan? Ya. Ada tambahan? Ada tambahan ya kemarin dari 3.500 naik jadi 3.600. Itu tergantung apa Pak? Ya? Itu tergantung apa? Tergantung data yang masuk lagi. Iya, data sekolah, jumlah penerima manfaat maksudnya. Nah, terus ada juga tambahan nanti untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Iya, ya totalnya 3.800. Kalau menu-menunya apa semua Pak? Menu-menunya ya untuk hari ini kita siapkan nasi, ayam suwir, terus tempe goreng, timun dan selada, terus buahnya jeruk untuk hari ini. Tetap ada susu ya Pak? Ada hari-hari tertentu kita pakai susu, tidak tiap hari juga susu ya. Berapa sekolah yang menerima manfaat ini Kak? Menerima manfaat sudah, datanya dulu. Nanti Iya, nanti lihat aja. Ya. Pekerja tak berapa orang Pak? Pekerja ada 47 relawan kita pakai, itu kita gunakan tenaga lokal semua di sini. Ya, tetangga. Kalau honornya Pak per bulan? Honornya per bulan itu tergantung divisinya. Iya, tergantung pekerjaannya. Kayak juru masak ya kita kasih 170. 1.700.000. 170.000 per hari. 170.000. Iya. Terus untuk cucu ompreng kita kasih 140.
Untuk pemursian kita kasih 125 ya. Kalau Terus relawan persiapan 140 juga. Terus distribusi 125.000 per hari. kalau ada anak-anak yang request Pak menunya diompreng sisa dari sekolah, apakah ada kesempatan untuk dikabulkan permintaan? Ya biasanya begitu, kita ambil juga dari masukan dari anak-anak sekolah, tergantung requestnya apa, biasanya itu kita siapkan. Apa yang ditekankan kepada para pekerja Pak? Kan ini banyak kasus-kasus katanya ada yang di daerah luar, ada yang keracunan, bagaimana Pak? Untuk itu ya kami tetap menjaga kebersihan dan mengikuti SOP yang telah disampaikan dari BGN. Itu ya dari gizi, dari kepala SPPG menunjukkan terutama perlengkapan untuk bekerja. Apa kendalanya selama ini Pak menjalankan MBG ini? Kendalanya sih ya apa ya kendalanya? Saat ini tidak ada sih kendala. Aman. Tidak ada. Ya. Ini Pak kan kapan waktu pengantarannya Pak? Ya, Waktu pengantaran. waktu pengantaran itu kalau untuk anak TK sampai kelas 3 SD itu kita antar jam 8 pagi. Ini memang makanannya Pak untuk makan siang atau memang untuk sarapan? Kalau untuk makan siang, karena untuk anak TK itu kan cepat pulang, jadi kita siapkan jam 8 pagi karena mereka pulang jam 9, ya 9.30. Jadi setiap ada tambahan murid baru di sekolah, mereka memasukkan datanya ke sini? Ya, ada grup kami dengan semua sekolah itu grup penerima 4. Jadi situ ada penyampaian terus setiap hari. Kalau ada puasa atau ada pengurangan atau ada penambahan, ya langsung penanggung jawab sekolah yang memberikan data kepada kami setiap hari itu koordinasi. Ini pekerjaannya Pak mulai bekerja jam berapa? Oh, kalau untuk sisi ompreng itu masuk jam siang, ya, jam 1 lah, setengah 1. Berarti tukang masaknya ini masak subuh Kak atau? Masa subuh, mulai jam 10 dia mulai standby. Jam 10 Ya, malam. siapkan malam sampai pagi. Kalau Sampai pagi. bahan-bahannya Pak kayak sayuran, buah-buahan itu diperoleh dari mana itu? Ya kita apa? Kalau kita ambil sayur-sayur dari lokal, kita upayakan sayur-sayur lokal di sini. Kalau tidak ada baru kita ambil dari luar. Iya. Jadi perharinya masak beras berapa Pak? Beras per hari itu kita masak untuk saat ini karena porsi sudah banyak itu 305 liter, 305 kilo kita masak untuk hari ini. Kalau lauknya kayak ayam, Ayam itu berapa ekor satu hari? satu hari itu sekitar 275 ekor per hari untuk saat ini karena sudah naik ya, ada tambahan penerima 4 ya kita tambah jadi 3.700, jadi 275 ekor. Kalau naik turunnya harga ayam Pak, apa berpengaruh dengan kondisi itu atau bagaimana? Oh, saya rasa tidak ada masalah itu, masalah naik turunnya karena sudah disiapkan, sudah diperhitungkan dari akuntansi yang ngatur masalahnya, keuangannya. Iya. Jadi berapa per porsi Pak untuk hitungannya untuk MBG ini? Hitungannya itu ya 10 ribuan. 10.000. Iya. Ada perbedaan porsi antara siswa SD dengan Ada. Ya. Kalau siswa STK itu ya 7.000 per porsi ya. Ya. SD sampai SMA itu 10.000. Iya. Cukup. Bu, mulai bekerja setiap harinya jam berapa Bu? Awal-awal itu kami mulai jam 3, kami kita belum terlalu tahu bagaimana ininya, jadi kita pelajari dulu. Semakin ke sini Pak, Bu, kita sudah ambil ininya, setelahnya ceritanya, alhamdulillah kita sudah bisa masuk jam 4. Kadang kalau misalnya tidak terlalu bagaimana, kami masuk setengah 5. Jadi habis salat subuh kami langsung porsi,
langsung porsi. Sampai jam berapa biasanya, Bu? Sebelum jam 8, sebelum jam 9, karena jam 8 diantar untuk yang TK sama yang PAUD sama TK sama SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu porsi kecil. Berapa orang yang ada di 10 bidang orang. Di mana? di pemorsian? 10 orang deh, 2 pengikat, 8 yang porsi. Apa? Bagaimana pendapatnya Bu dengan adanya MBG? Alhamdulillah terbuka lapangan pekerjaan sama ibu-ibu yang ini sekarang. Ada anak kuliahan juga yang tadinya menganggur, alhamdulillah ada kerjaan. Apa lagi? Sebelum di MBG Bu apa kerjanya? Notaris. Notaris, Tapi karena bapak sakit meninggal, udah saya resign. Saya kira-kira 1 tahun udah nganggur, akhirnya ada ini, udah masuk di sini. Jadi Kebetulan rekomendasi dari keluarga juga, jadi alhamdulillah masuk di sini. Jadi setelah di sini bagaimana peningkatan taraf hidupnya? Alhamdulillah Pak. Artinya ya namanya kita sudah ada terima gaji begitu, jadi ada peningkatan lah. Sangat membantu ya. Membantu sekali Pak. Yang tadinya menganggur terus ada pekerjaan, alhamdulillah lah pokoknya Pak. Bagaimana urusan keluarga Bu, urusan rumah tangga? Aman, tentram dan damai. Berapa Tidak ada nanya? masalah. Sementara Pak. Oh, Belum, tapi insya Allah. Pokoknya untuk masalah rumah tangga tentram dan damai lah. Tidak ada masalah di situ. Aman-aman aja sampai sekarang. Karena suami saya juga bekerja di sini Pak, distributor. Apa dia yang ngantar-ngantar? Nyalur. Iya. Sejauh ini Bu ada kendala mungkin Kendala atau cerita-cerita unik? yang nggak ada sih kendala, cuman biasa kalau komplain datang ada biasa catatan-catatan kecil. Jadi lucu biasa Pak. nah, apa catatan Catatannya kecilnya? biasa itu kadang ada anak TK apa anak SD request lah makanan. Besok ini ya Kak, besok apa nasi goreng, besok ayam katsu apa sih ya, kayak begitu. Terus besok burger kayak begitu Pak. Dilayani enggak? Yang request paling banyak itu kadang kita ini, yang paling banyak Pak diantara request yang kadang kita Layani. layani. Tapi sesuai aturan ya. Iya, sesuai lah Pak. Tetap dengan nasi, ayam, telur, dan sekarang daging. Bukan berangkat subuh, apa tidak ada kekhawatiran dari rumah atau rumahnya dekat dari sini? Dekat Ji, nggak sampai 5 menit. Mau jalan kaki juga nggak ada masalah Pak. Kalau kita sama suami jadi enak gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.